welcome back to my YouTube channel YouTube-nya Dr. Camilla. Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas kapan kita harus buy again ke skincare, kapan kita harus buy deh. Nah, jadi kapan-kapan itu ditentukan dengan kapan waktu dari skincare kamu itu bekerja. Nah, jadi setiap ingredient skincare itu memerlukan waktunya untuk bekerja optimal di kulit. Jadi hati-hati ya, sebelum kamu memutuskan bahwa skincare ini nggak ngefek dan kamu ingin segera ganti ke skincare yang lain, tunggu. Kamu harus nonton video ini dan simak dulu video ini, karena setiap ingredients benar-benar memerlukan waktu yang berbeda-beda. Jadi siapa tahu kamu itu ternyata nggak ngefek karena belum waktu optimalnya untuk skincare itu bekerja. Jadi kamu akhirnya keburu ganti skincare lain yang ada malah mukanya jadi nggak ngefek-ngefek pakai apapun. Pernah nggak kalian ngerasain, aku udah pakai apa aja dok tapi nggak ngefek juga? Itu ternyata karena kalian terlalu terburu-buru untuk ganti ke skincare lain, padahal dengan ingredients yang sama, yang akhirnya apa, belum waktunya dia optimal bekerja, kalian udah keburu ganti, akhirnya ngulang lagi dari nol. So langsung aja kita bahas berapa lama sih waktu skincare itu bekerja. Yang pertama adalah kandungan retinoid atau turunan vitamin A. Turunan vitamin A ini akan sangat optimal bekerja dalam waktu 3-6 bulan. Jadi dalam 3 bulan pertama, dia akan membantu mengurangi garis-garis halus di kulit kamu, garis senyum, garis di kerutan di dahi, dan juga di area mata. Nah, dalam 6 bulan dia akan optimal membantu meregenerasi kulit kamu. Jadi kulit-kulit kamu nih yang benar-benar awalnya banyak kerutan, kulit kamu yang tadinya benar-benar geradakan, itu akan mulai halus dan optimal, serta kerutan memudar, benar-benar kerasa hasil mantul banget ya, itu dalam 6 bulan. Jadi kalau sebelum 6 bulan jangan ganti dulu ya, karena di dalam 3-6 bulan itu benar-benar fase optimal bekerjanya ya. Lalu lanjut ke ingredients yang kedua, yaitu vitamin C. Nah, kalau inget retinol dipakai di malam, kita harus inget vitamin C digunakan di pagi hari. Karena fungsi dari vitamin C nih, selain mencerahkan kulit kamu, menghilangkan noda-noda hitam PIH, dark spot, bekas-bekas jerawat, dia juga mampu mencegah munculnya flek di kemudian hari. Karena vitamin C adalah antioksidan yang dipercaya mampu menangkal sinar UV yang bisa menyebabkan flek atau melasma di kulit kamu. Nah, untuk vitamin C ini akan bekerja dalam waktu 4-8 minggu. Jadi kurang lebih 1-2 bulan ya. Jadi kalau kamu nih baru 1 minggu, 2 minggu ngerasa belum optimal menggunakan vitamin C, jangan buru-buru ganti. Tunggu dulu di 1-2 bulan atau 4-8 minggu agar menunjukkan hasil maksimalnya. Jadi kalau mungkin botol serum, kamu perlu menghabiskan kurang lebih 2 botol untuk mendapatkan hasil optimal dari si vitamin C. Kandungan yang ketiga adalah AHA atau glycolic acid nih, yang biasa paling sering digunakan. AHA itu merupakan kandungan eksfoliasi yang mampu mengikis sel-sel kulit mati kamu. Biasanya kalau yang punya flek itu juga menggunakan AHA, atau kulit yang kusam itu juga menggunakan AHA. Biasanya kulit yang kusam dan normal itu yang tersering untuk eksfoliasi yang disarankan adalah AHA yang jenis glycolic acid. Nah, AHA ini ada beberapa jenis, ada glycolic acid, ada lactic acid, dan juga ada beberapa golongan yang acid-acid lainnya nih. Nah, kalau glycolic itu biasanya digunakan untuk kulit yang normal dan juga kulit yang kusam. Kalau lactic acid biasanya digunakan untuk eksfoliasi pada kulit yang cenderung sensitif dan kering ya. Jadi memang berbeda. Kalau BHA itu berbeda. BHA itu ya digunakan pada kulit yang berminyak dan biasanya berjerawat, karena dia mampu mengikis sel kulit mati kamu hingga ke lapisan yang lebih dalam dibandingkan AHA. Nah, untuk AHA biasanya ini efeknya cenderung agak instan nih. Kalau kamu menggunakan apalagi AHA dosis tinggi seperti kamu peeling di klinik. Nah, kamu melakukannya peeling di klinik itu biasanya kamu berasa habis peeling langsung berasa halus kan? Atau kamu melakukan peeling solution menggunakan peeling yang di rumah, peeling di rumah aja, tapi dengan dosis di bawah 10%, itu biasanya bisa langsung terlihat, terutama pada orang-orang yang memang jarang menggunakan skincare. Jadi awalnya kusam, habis dilakukan eksfoliasi dalam waktu sehari, biasanya langsung terlihat cerah. Tapi sebenarnya kapan sih kulit itu akan mulai halus dan terasa mulus ketika pakai AHA? Itu kalau kamu merutinkan penggunaan AHA selama 3 bulan.
Jadi walaupun efeknya ada efek instan kelihatannya nih, tapi dia akan memberikan hasil optimalnya itu dalam waktu 3 bulan. Jadi jangan buru-buru naik dosis. Ingat ya, jadi kalau kamu menggunakan AHA 5% menunjukkan hasil yang sudah bagus, tidak purging, tidak ada masalah, muka kamu halus, skin barrier kamu oke, tapi kamu ngerasanya setelah 1 bulan kok kayaknya kurang ya, kamu pengen buru-buru naikin, hati-hati, karena bekerjanya maksimal dia itu di 3 bulan. Jadi sebaiknya jangan naik dosis terlebih dahulu sampai 3 bulan ya, biar menunjukkan hasil maksimalnya. Setelah 3 bulan kamu masih merasa kurang maksimal dan kulit kamu dalam kondisi skin barrier yang baik-baik saja, baru nih rekomendasinya kamu bisa menaikkan dosis dari si eksfoliasi atau AHA tadi. Begitu ya. Nah, berbeda dengan si salicylic acid atau tadi yang aku bilang BHA. Yang keempat, sehingga kita langsung masuk ke kandungan BHA ya. BHA ini adalah kandungan eksfoliasi yang biasanya paling terkenal adalah salicylic acid yang digunakan untuk kulit yang berminyak dan mudah berjerawat. Nah, kalau salicylic acid ini memakan waktu yang agak lebih lama. Dia memakan waktu hingga 12 minggu. 12 minggu kurang lebih berapa sih? 3 bulan ya. Dia memakan waktu sama sih, kurang lebih 3 bulan untuk hasil optimalnya. Berbeda dengan si glycolic acid yang dia bisa langsung kelihatan cerah. Kalau salicylic acid, dia hasilnya benar-benar bertahap sampai di 3 bulan baru komedo beruntus kamu perlahan benar-benar memudar total. Nah, untuk kandungan yang kelima ini masih kandungan untuk mengatasi jerawat nih, benzoyl peroxide. Nah, benzoyl peroxide ini adalah kandungan yang biasanya digunakan untuk kasus-kasus yang jerawatnya lebih hebat nih dibandingkan si kandungan yang bisa diatasi oleh salicylic. Jadi rekomendasi dari aku, tetap kalau jerawat kamu pakai salicylic dulu. Ketika kamu belum maksimal menggunakan salicylic, kamu baru ganti ke benzoyl peroxide. Nah, kalau benzoyl peroxide ini karena dia kandungannya lebih keras nih, dia memiliki efek yang lebih cepat untuk terlihat, yaitu kurang lebih di 2 minggu aja. Jadi 2 minggu insya Allah hasilnya udah lebih cepat dalam meredakan jerawat-jerawat di kulit kamu. Dan yang terakhir adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid adalah kandungan yang sering sekali digunakan untuk melembabkan kulit, menghidrasi, bikin lebih plumpy, kenyal. Nah, kalau hyaluronic acid ini karena dia fungsinya, dia itu adalah mengikat air sehingga hasilnya bisa langsung terlihat nih. Ingat ya, gunakan hyaluronic acid itu di kulit yang setengah basah sehingga hasilnya kulit kamu akan jauh lebih terserap dan lebih plumpy karena fungsi si serumnya itu untuk mengikat air yang ada. Jadi kalau digunakan di kulit yang kering, air mana yang mau diikat ya? Jadi gunakan di kulit yang setengah basah. Sehingga tapi karena hasilnya instan pula, sehingga ketika dia dibasuh terkadang dia juga sudah berasa kering lagi. Makanya apa, hyaluronic acid tidak direkomendasikan untuk kamu yang kulitnya kering, bahkan sangat kering. Dia direkomendasikan ya lebih tepat untuk kulit yang berminyak, sehingga dia tidak makin membuat kulit kamu overhydrate. Kalau kulit yang tipe kering lebih cocok menggunakan kandungan squalene atau ceramide dan tekstur yang lebih kental, bukan serum, karena memang untuk mengikat kadar air lebih kuat dan juga mencegah penguapan di kulit. Kalau hyaluronic soalnya belum bisa nih mencegah penguapan di kulit kamu. Nah, jadi itu dia waktu skincare BPOM bekerja ya. Jadi yang pakai skincare BPOM harap bersabar, tenang, karena pasti akan ada hasilnya asal kamu itu bersabar sesuai waktu-waktu tadi. Kira-kira kamu ada nggak yang udah mau buru-buru ganti skincare setelah dengerin video ini? Nah kan bener, harusnya nunggu sekian dulu nih baru kamu ganti. Nah, jadi itu dia video kali ini. Jangan lupa di komen kira-kira next kita bahas topik apa lagi ya. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu biar aku lebih semangat ngontennya, dan di like serta subscribe biar aku makin semangat lagi ngontennya. Terima kasih banyak untuk video kali ini udah nonton. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video.